Perkenalkan, saya Hadia Yuprihartini, NPM 2021 4350 1922 dari kelas S7N. Saya mewakili kelompok KKP saya untuk mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Untuk judulnya sendiri, yaitu Sistem Pembayaran Biaya Pendidikan. Langsung saja, untuk memulai aplikasinya, pertama-tama kita buka aplikasi XMPP untuk mengkoneksikan dengan database. Kita start untuk Apache dan MySQL sehingga berwarna hijau seperti ini. Lalu kita buka aplikasi Apache NetBeans di mana kita melakukan pemrograman. Setelah terbuka, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Di sebelah kiri ada project yang telah kita buat ya. Untuk melakukan demonstrasi, kita bisa klik run file atau shift 6 ya pada salah satu file. Di sini saya menggunakan file login.java. Tampilan awalnya akan muncul halaman login, di mana kita harus memasukkan username dan password. Untuk username dan passwordnya sendiri, ini nanti akan diatur di database atau data master user yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini ada username admin dengan password admin123. Kita juga bisa tampilkan password, kemudian kita klik login. Tampilan awal dari login sebagai admin adalah berikut. Jadi di dashboard ini kita dapat melakukan filtering data pembayaran dan histori pembayaran. Untuk contoh, kita akan filtering berdasarkan expired date dengan tanggal expired dari bulan 1 dari bulan Januari ya, Januari 2025 hingga tanggal akhir Februari 2025. Di sini ada data yang 2024 seharusnya sudah tidak muncul ya teman-teman. Nah, ini untuk filteringnya sudah berfungsi, hanya menampilkan data sesuai filter. Kemudian untuk melakukan cetak laporan, kita bisa klik aja di tiap-tiap laporannya. Yang pertama, ini ada laporan pembayaran per bulan dari bulan Desember, Februari, Januari berdasarkan kelas dan bulannya ya, teman-teman. Selanjutnya, ada report pembayaran menunggak. Berikut datanya. Jika kita ingin save laporannya, ini juga bisa ya teman-teman dengan klik save. Kemudian di sini ada laporan pembayaran lunas dan ada pembayaran histori pembayaran, teman-teman. Nah, untuk histori pembayaran, kita harus memilih siswanya terlebih dahulu. Contoh, jika tidak ada historinya, maka akan muncul informasi ya, seperti berikut. Nah, untuk yang ada histori pembayarannya akan tampil ya. Selanjutnya, kita bisa masuk ke master data. Di sini ada beberapa master. Yang pertama, kelas. Kelas ini untuk menambahkan kelas ya, nanti akan muncul di form registrasi siswa dan form pembayaran. Contoh, kita tambahkan kelas 3. Untuk simpan, kita bisa klik simpan. Nanti ada notifikasi simpan berhasil. Untuk melakukan ubah data, kita bisa memilih data yang mau diubah dahulu, lalu kita ubah datanya dan klik ubah. Begitupun dengan
hapus ya. Hapus, kita pilih data dahulu lalu klik hapus. Nanti ada notifikasi berhasil menghapus data. Selanjutnya untuk master data diskon, di sini ada kode dan diskon dalam kurung persentase. Nah, kode ini yang akan dimasukkan nanti ketika pembayaran oleh siswa. Jadi, ketika siswa memiliki kode diskon, maka akan ada diskon terkait biaya pembayaran pendidikan siswa tersebut. Nah, untuk diskon persen ini merupakan persentase atau besaran diskonnya. Untuk ubah, kita bisa pilih datanya, kemudian ubah. Untuk hapus pun sama. Selanjutnya ada master data siswa. Di sini ada kolom nik, nama, kelas, alamat, dan jenis kelamin. Untuk kelas ini dari master kelas ya, yang tadi telah kita inputkan. Untuk jenis kelamin ini di hardcode karena hanya ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Berikut contoh untuk penginputan datanya. Untuk melakukan ubah, sama, kita harus memilih data yang mau diubah terlebih dahulu. Dan untuk kelas dan nik ini tidak bisa diubah ya teman-teman, karena akan berpengaruh ke pembiayaan pendidikannya. Nah, ini contohnya kita ubah namanya. Oke, berikutnya ada master data biaya. Di sini adalah biaya yang harus dibayarkan siswa berdasarkan tingkat kelasnya. Misalkan untuk kelas yang sudah kita daftarkan tadi ya, ada kelas 5. Untuk kelas 5 ini biayanya 1.500.000, dan untuk kelas 3 misalnya kita input 1 juta. Untuk ubah sama seperti form-form yang lainnya ya, kita klik data yang mau diubah dulu, kemudian klik button ubah. Selanjutnya di sini ada master data user. Ini berisi username dan password ya. Contoh, kita inputkan user admin A. Nah, berikut untuk cara menambahkan user. Untuk mengubah user, misalkan kita ubah menjadi admin 21 ya. Oke, ini sudah berhasil. Dan untuk menghapus user, kita bisa klik hapus. Nanti akan muncul pop-up untuk konfirmasi apakah data ingin dihapus. Jika yakin, maka akan muncul data berhasil dihapus. Oke, seperti itu untuk dari sisi admin. Sekarang kita logout dan kita akan menjelaskan mengenai form untuk registrasi. Jadi untuk registrasi, dari awal kita klik button register. Di sini nanti akan muncul data-data yang sama seperti tadi di master data user ya teman-teman. Ini kita
sebagai siswa ingin melakukan registrasi ke sistem pembayaran supaya bisa bayar melalui aplikasi. Ini kita inputkan nick-nya, kemudian kita inputkan namanya, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin, lalu pilih kelas, lalu klik register. Nah, jika berhasil diregistrasi, maka akan muncul notif berikut ya, registrasi berhasil. Tapi ketika data yang kelas tadi kita pilih, namun belum ada master biayanya, nanti akan muncul notifikasi informasi bahwa biaya atas kelas tersebut belum ditambahkan. Ini adalah halaman pertama ketika siswa berhasil registrasi atau berhasil login sebagai siswa. Jadi di sini masih gray semua ya. Tapi di sini ada informasi untuk melakukan pembayaran pendidikan dengan total biaya karena kelas 4 menjadi 1.600.000. Untuk tanggal expirednya ini 1 bulan ke depan ya teman-teman. Bulan Maret tanggal 9. Nah, ini kita juga bisa melakukan pencicilan pembayaran. Jadi misal kita bayar 1 juta dulu. Kemudian kita menggunakan kode diskon. Misalkan diskon 35 ya. Nah, ini kita bayar 1 juta dengan menggunakan kode diskon 35 sehingga ada potongan sebesar 560. Jadi yang belum dibayarkan itu sebesar 40.000 lagi. Jadi bukan 600.000 lagi karena kita tadi ada dapat potongan, maka sisa pembayaran kita sebesar 40.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik bayar. Ada notifikasi pembayaran berhasil. Kemudian kita juga bisa print pembayarannya. Seperti berikut tampilan pembayaran oleh siswa ya. Ini berupa histori pembayarannya. Oke, untuk siswa seperti itu use case yang bisa dilakukan di sistem. Untuk aplikasi ini bertujuan supaya kita bisa mengefisiensikan proses pembayaran yang awalnya manual di SMP dan SMK Ubay bin Ka'ab menjadi otomatis dan tercatat di sistem. Oke, dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.